Di sebuah perumahan yang tenang di Malang, ada sebuah kisah kecil yang sempat menjadi sorotan publik. Yai Mim, seorang warga yang dikenal ramah dan peduli lingkungan, mewakafkan sebidang tanah miliknya agar bisa dijadikan jalan umum. Maksud hati sederhana, mempermudah akses warga dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Tapi siapa sangka, niat baik ini justru memicu konflik kecil dengan tetangganya Sahara. Tanah yang seharusnya jadi jalan umum itu malah dipakai untuk parkir mobil dan lama-lama menimbulkan salah paham. Apa yang dimaksud sebagai solusi bagi satu pihak, bagi pihak lain terasa merepotkan. Konflik ini pun perlahan memanas. Gesekan antar tetangga, ucapan yang tersampaikan, hingga ketegangan kecil yang akhirnya viral di media sosial. Dari sini, kita bisa melihat betapa sebuah perselisihan sederhana di lingkungan sehari-hari ternyata bisa menimbulkan dinamika sosial yang menarik, dan kadang juga menjadi cerminan masalah yang lebih besar di masyarakat. Dari kisah kecil di Malang ini, kita bisa mulai menengok masalah yang lebih luas. Bagaimana tanah dan kepemilikannya bisa memicu berbagai dinamika di masyarakat. Kalau di lingkungan perumahan, satu tanah wakaf bisa menimbulkan konflik antar tetangga. Bagaimana jadinya jika tanah-tanah yang lebih luas dijual atau dikuasai oleh pihak asing? Di Bali misalnya, fenomena kepemilikan tanah oleh warga negara asing cukup menarik perhatian. Puluhan hektar tanah di berbagai wilayah, dari Ubud, Gianyar, hingga Badung, ternyata dimiliki atau dibeli oleh WNA. Beberapa tanah ini dibeli untuk investasi, ada yang dijadikan villa, ada juga yang digunakan untuk kegiatan yang lebih sensitif dan kontroversial. Dari sini, terlihat bahwa persoalan tanah bukan hanya soal ukuran atau harga, tapi juga soal pengelolaan, fungsi, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Konflik kecil di Malang hanyalah contoh mikro, sedangkan di Bali, isu ini bisa berdampak lebih luas, termasuk pada hal-hal yang mengejutkan dan tidak terduga. Dari puluhan hektar tanah yang dimiliki oleh WNA di Bali, sebagian digunakan untuk tujuan yang wajar seperti investasi properti atau villa. Tapi tak sedikit juga yang memunculkan kontroversi. Salah satu kasus yang sempat heboh adalah penemuan kebun ganja hidroponik di Denpasar. Di sebuah rumah kontrakan, polisi menemukan ratusan tanaman ganja yang ditanam dengan teknik hidroponik oleh pasangan WNA, seorang pria Belanda dan istrinya asal Rusia. Penemuan ini langsung menjadi perhatian publik karena menunjukkan sisi lain dari kepemilikan tanah. Jika dikelola tanpa pengawasan atau regulasi yang tepat, tanah bisa disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemilikan tanah bukan hanya soal hak, tapi juga tanggung jawab terhadap hukum, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dari konflik kecil di Malang hingga kebun ganja di Bali, semuanya menunjukkan satu hal. Pengelolaan tanah yang bijak adalah kunci untuk mencegah masalah sosial dan hukum yang lebih besar. Dari sebuah konflik kecil di perumahan Malang antara Yai Mim dan Sahara, kita belajar bahwa bahkan hal yang sederhana, seperti penggunaan tanah wakaf untuk jalan, bisa memicu gesekan sosial jika pengelolaan dan komunikasi tidak berjalan baik. Jika kita memperbesar skala, fenomena serupa terjadi di tingkat yang lebih luas, seperti di Bali, di mana puluhan hektar tanah bisa dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan tanah ini tidak selalu menimbulkan masalah, tapi kasus seperti WNA yang menanam ganja hidroponik menunjukkan bahwa tanah juga membawa tanggung jawab terhadap hukum, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa tanah bukan sekadar lahan kosong atau aset investasi. Ia adalah bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Mengelolanya dengan bijak, baik di lingkungan sekitar rumah kita maupun di tingkat nasional, adalah kunci untuk mencegah konflik, menjaga harmoni, dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Jadi, dari Malang hingga Bali, dari cerita tetangga hingga fenomena kepemilikan tanah asing, satu pesan penting tetap sama. Kesadaran, tanggung jawab, dan komunikasi adalah fondasi utama untuk mengelola tanah dengan baik.